Metode geomagnetik adalah salah satu metode geofisika yang biasa digunakan dalam survei pendahuluan. Pada kali ini, kami akan mendemonstrasikan metode geomagnetik. Metode geomagnetik merupakan metode geofisika yang mempelajari variasi intensitas medan magnetik bumi yang diakibatkan oleh adanya variasi distribusi benda termagnetisasi di bawah permukaan bumi. Nah, tujuan dari survei geomagnetik itu adalah untuk mengidentifikasi bawah permukaan berdasarkan pada anomali medan magnetik bumi. Anomali medan magnetik bumi ini dihasilkan dari sifat magnetik bahan di bawah permukaan. Metode geomagnetik melibatkan pengukuran intensitas medan magnetik bumi. Metode magnetik ini biasanya dipergunakan untuk eksplorasi pendahuluan minyak bumi, untuk menentukan struktur, untuk eksplorasi mineral, atau juga bisa digunakan untuk eksplorasi arkeologi. Metode geomagnetik ini, akuisisi datanya bisa dilakukan dengan dua metode. Metode yang pertama menggunakan dua buah alat. Alat yang pertama mengukur di base station. Tujuannya adalah untuk mengukur variasi harian. Di variasi harian ini merupakan variasi atau perubahan yang disebabkan oleh gangguan matahari. Perubahan itu kurang lebih 10-30 gamma atau 10-30 nanotesla. Nah, alat yang di base station itu sendiri nanti di set waktunya itu kurang lebih 2-5 menit tergantung dari perpindahan titik pengukuran di alat yang kedua yang di field. Jadi yang alat yang kedua kita ngukur di titik pengukuran, jaraknya disesuaikan dengan target yang kita cari, bisa 25 meter atau 50 meter, dan waktunya nanti disesuaikan dengan waktu yang di base station, alat yang pertama. Langkah pertama yang dilakukan dalam akuisisi data geomagnet adalah pengaturan magnetometer base dan rover di titik base. Pada posisi ini kita melakukan pengukuran di base station magnetometer. Di sini kita melakukan beberapa setting peralatan. Salah satunya adalah kita menentukan mode dari pengukuran, baik itu ada base station dan ada juga untuk rover. Selebihnya kita melakukan pengukuran waktu, yang mana waktu tersebut harus tersinkronisasi dengan satelit sehingga mendapatkan akurasi waktu yang baik. Kedua peralatan, baik itu base dan rover, seharusnya memang memiliki waktu yang sama, karena untuk melakukan koreksi variansi harian, kita perlu menyamakan dari data pengukuran tersebut di antara dua pengukuran base dan rovernya. Selebihnya kita juga melakukan pengaturan pada datum, yang mana datum tersebut bisa kita peroleh dari website seperti NOAA untuk mengetahui datum pada lokasi survei ini. Pada hal ini adalah pada titik base. Pada pengukuran ini kita menggunakan beberapa device atau peralatan yang berguna dalam melakukan pengukuran geomagnetik. Salah satunya adalah GPS untuk positioning dan juga untuk mengukur waktu secara akurat yang tersinkronisasi dengan satelit. Setelah itu kita ada konsol GEM, Proton Precession Magnetometer, yang mana kita men-store data, menyimpan data pada konsol ini. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah sensor geomagnetik yang merupakan yang berisi dengan cairan proton dan juga foil, yang mana kita harus meletakkan sensor ini jauh dari noise magnetik seperti benda logam ataupun power line untuk mendapatkan pengukuran yang presisi untuk setiap survey point. Setelah base station terinstall dengan baik, saatnya melakukan pengukuran data geomagnetik di titik yang telah ditentukan pada desain survei. Nah, data yang diperoleh dalam metode geomagnetik ini
merupakan medan magnet total. Medan magnet total itu sendiri merupakan akumulasi dari medan magnet yang menginduksi dan medan magnet yang terinduksi. Nah, yang kita cari itu adalah medan magnet yang terinduksi. Jadi nanti data yang diperoleh itu kita kurangi dengan medan magnet rata-rata di daerah tersebut, atau kita kurangi dengan medan magnet IGRF. Dalam metode geomagnetik, data yang diperoleh itu berbeda dengan data gravity. Kalau gravity itu datanya masih satu kutub, tapi kalau magnetik itu dua kutub. Jadi setelah kita peroleh data geomagnetik, kemudian kita olah, kita buat kontur, ketika kita melakukan interpretasi, kalau datanya masih dalam dua kutub itu agak sulit. Misalnya di situ kita mencari mineralisasi. Kalau datanya masih dalam dua kutub, maka indikasi mineralisasi itu terdapat pada medan magnet yang rendah dan yang low, jadi antara keduanya. Untuk mempermudah interpretasi dalam kondisi seperti ini, dilakukan reduksi menjadi ke satu kutub. Reduksinya bisa berbentuk reduksi ke ekuator atau reduksi ke kutub. Nah, setelah kita reduksi, baru kita bisa lakukan pemodelan untuk menentukan pola atau model geologi bawah permukaannya. Ya, baru saja kita melakukan pengukuran rover magnetometer, yang mana kita berhasil melakukan 43 titik pengukuran dan terdapat beberapa kendala, yaitu adanya power line dan ada juga beberapa benda logam di sepanjang jalan atau lintasan pengukuran, sehingga kita perlu melakukan jarak. Kita perlu menjauhkan jarak dari benda-benda logam tersebut yang menjadi gangguan atau noise dari pengukuran magnetic field sendiri. Dan kita melakukan spasi antar stasiun sekitar 5 meter untuk mendapatkan hasil dengan resolusi yang tinggi dan dapat kita komparasi dengan beberapa metode geofisika yang sudah dilakukan pada hari sebelumnya.